wadon wis wayahe awak rekote salam penghormatan sulung yo wadon. Ye tarik suarane awak riko wadon. Yo salam penghormatan don ambi tamu undangan muga-muga awak riko selamat kabeh yo wadon. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Pasti baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 3, tetap mengenai perkembangbiakan hewan. Tahukah kamu, perkembangbiakan hewan itu berbeda-beda. Ada yang bertelur, ada juga yang beranak. Coba sekarang amati hewan di sekitarmu. Ada ayam, ada bebek. Adakah perubahan mereka mulai dari kecil sampai ke dewasa? Yuk, kalian amati apa yang berbeda dari ayam, bebek, dan juga kupu-kupu. Ya, ayam dan bebek tidak mengalami perubahan bentuk mulai dari kecil hingga menjadi ayam dewasa. Begitu juga pada bebek. Namun, pada beberapa hewan ada yang mengalami perubahan bentuk. Nah, inilah yang disebut dengan daur hidup atau metamorfosis. Daur hidup atau metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan pada masa perkembangbiakan. Ada 3 bentuk metamorfosis. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga, tidak mengalami metamorfosis. Dan kali ini kita akan membahas salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu. Di mana pada kupu-kupu mengalami 4 tahapan metamorfosis atau perubahan bentuk. Fase pertama, telur. Kupu-kupu dewasa, ketika mereka akan bertelur, dia akan meletakkan telur kupu-kupu pada bagian bawah daun. Mereka akan menyimpan telur-telur tersebut selama beberapa minggu, bahkan sampai beberapa bulan, hingga telur tersebut menetas. Fase yang kedua, yaitu ulat. Setelah menetas, kupu-kupu berubah bentuk menjadi seekor ulat, di mana pekerjaan utama ulat yaitu memakan daun-daunan hijau. Kenapa daun hijau? Karena daun hijau banyak mengandung gizi yang akan mereka gunakan ketika bertapa menjadi kepompong. Fase yang ketiga yaitu kepompong. Pada masa ini, ulat akan membungkus dirinya
menggunakan benang yang ada pada tubuhnya sehingga membentuk cangkang yang kita sebut sebagai kepompong selama 12 hari. Dia tidak akan makan dan tidak akan minum keluar dari cangkangnya. Setelah 12 hari, dia akan mengalami fase yang keempat, yaitu kupu-kupu. Pada tahap ini, yaitu tahap terakhir, ulat yang sudah terbungkus kepompong, dia akan menjadi kupu-kupu. Cangkangnya akan ia lumasi menggunakan minyak yang ada pada tubuhnya untuk memecah cangkang tersebut sehingga keluarlah kupu-kupu yang cantik yang akan terbang setelah tubuhnya kering dan siap. Nah, setelah tubuhnya kering dan dia siap untuk terbang, jadilah seekor kupu-kupu yang cantik yang akan terbang di sekitar bunga yang ada di rumahmu. Nah, anak-anak, sudah tahu kan mengenai daur hidup kupu-kupu? Ya, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian ulat, lalu kepompong, kemudian kupu-kupu. Coba sekarang kalian di rumah, coba amati yang ada di sekitar kalian. Adakah ulat di sekitarmu? Ataukah ada yang sudah menjadi kepompong? Nah, amati sampai kapan dia akan menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Baiklah, pelajaran kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.